المقصود مانعا لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Kitab Bidayatul Hidayah halaman 247, tiga baris dari bawah, naik sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Wa hadzal qadru ya fata yakfika min bidayatil hidayati fajarrib biha nafsaka fa innaha salasatu aqsamin qismun fi akhiril qawati wa qismun fi tarkil ma'asi wa qismun fi mukhalatatil khalqi wa hiya jami'atun li jami'i mu'amalatil abdi ma'al khaliqi wal khalqi fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka abdun nawwarallahu qalbaka bil iman wa syaraha bi sadraka wa tahaqqaq anna li hadhihi al bidayati nihayatan wa wara'iha asraran wa adwaran wa uluman wa mukashafatin wa qad awda'na fi kitab ihya'i ulumuddin fashtagil bi tahsilihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Fa hadza al-qadar ya fata yakfika min bidayatil hidayah fajarrib biha nafsaka fa innaha salasatu aqsamin. Fahadal qadar, maka ukuran yang tersebut di dalam kitab ini, jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir, ditutup oleh pengarang ini. Fahadal qadaru, maka ukuran daripada yang telah teruraikan di dalam kitab ini, yakni kitab ini, ya fata, wahai pemuda, yakni wahai orang yang mulai belajar ilmu tasawuf, ya, yakfika min bidayatil hidayah, cukuplah bagi kamu ini min bidayatil hidayah, daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Cukup buat kita yang mengawali orang-orang yang lagi mulai hijrah, ya, dari kehidupan yang tidak baik menjadi apa? Jadi baik, merubah kita. Cukuplah, kata Imam Ghazali, kalau seandainya engkau jadikan ini kita menjadi sebuah ukuran buat kamu, ya. Kenapa? Fajarrib biha nafsaka, maka oleh karena itu cobalah oleh kamu, ujikanlah oleh kamu dengan kitab Bidayatul Hidayah ini, ya. Coba deh oleh kamu yang sudah dipelajari nih kitab dari awal sampai akhir ini, cobalah oleh kamu. Jarib itu maknanya coba, uji oleh kamu, praktekkan oleh kamu dengan kitab Bidayatul Hidayah ini.
fa innaha salasatu aqsami. Karena kitab ini cukup sudah merangkum daripada 3 bagian. Dari segitu banyaknya tuh pembahasan, ya. Dari pertama sampai 247 halamannya itu ternyata terangkum dengan 3. Poinnya itu hanya 3. Jadi cukup kalau seandainya itu menjadi landasan buat dirimu untuk melangkah menjadi lebih baik lagi, maka cukuplah dengan menggunakan atau mempraktekkan kitab apa? Hidayatul Hidayah tuh, ya, Masya Allah. Itu segitu banyaknya, masih ingat apa enggak gitu? Hah? Ya. Fa'innaha, karena bahwasanya kitab Hidayatul Hidayah itu salah satu aksami. Di dalam kitab itu terdiri daripada 3 bagian, dibagi 3. Qismun fi adabit ta'ah. Yang pertama, di dalam kitab ini dari awal hingga akhir itu berisikan tentang adab kita, adab-adab di dalam beribadah, di dalam melaksanakan perintah. Ya, jadi Imam Ghazali dalam kitab ini tidak membahas tentang fikihnya. Padahal bicara wudhu dipelajari enggak? Dalam ini dipelajari enggak? Masalah sholat dipelajari enggak? Masalah berjamaah diajarin enggak? Itu semuanya dipelajari. Tapi Imam Ghazali karena kitab ini kajiannya adalah untuk pembenahan diri, pembenahan jiwa kita, pembenahan hati kita, beliau tidak masukkan fikihnya, ya, tidak masukkan fikihnya. Tapi yang dibahas itu adalah tentang hatinya. Makanya dibahasnya tentang apa? Fi adabit ta'ah, yaitu tentang adab-adab beribadah. Ternyata ibadah yang kita lakukan, sholatkah itu, puasakah itu, hajikah itu, dan lain sebagainya, ya, di dalam pelaksanaannya tidak lagi berbicara hanya sebatas sah atau tidak sahnya itu ibadah, ya, tapi diterangkan oleh Imam Ghazali tentang adabnya, ya, bagaimana nih etika kita dalam beribadah kepada Allah, ya, dalam sholat kita bukan hanya bicara tentang sah atau tidak sahnya saja. Kalau bicara sebatas itu terlalu naif kita, kata Imam Ghazali. Kenapa? Orang kalau bicara ibadah sebatas sahnya saja, maaf ucap, dia sembahyang pakai kaos kutang doang juga sah nggak? Pakai kaos kutang, pakai kain sah nggak? Enggak. Kan belum wudhu dia. Ya, jadi kalau bicara sah doang sebatas itu ya jadi sah. Kalau bicara, nah tapi Imam Ghazali ya, kamu kan lagi mau menghadap kepada Allah, ya, untuk berhadapan kepada Sang Pencipta, yang benar dong pakaiannya, itu loh. Nah itu diisi tuh fi adabit ta'ah. Jadi dalam kitab itu udah dijelasin tuh semuanya. Alhamdulillah, walaupun udah pada apa? Tapi nanti kalau ditanya di sana ngaji nggak? Ngaji kitab Hidayatul Hidayah nggak? Ngaji nggak? Alhamdulillah ngaji udah. Paham nggak? Tapi kesimpulannya dibagi 3. Apa? Fi adabit ta'ah 1. Yang kedua, dalam kitab ini juga wa qismun, dan sebahagian lagi ternyata kitab ini membahas apa? Fi bayani tarkil ma'asi, yaitu di dalam kitab ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, yakni tarkul ma'asi, bagaimana meninggalkan itu maksiat. Bagaimana caranya kita meninggalkan maksiat? Bagaimana caranya kita melawan hawa nafsu kita?
ya, supaya akhirnya kita bisa meninggalkan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, gitu, tapi menjalankan perintah Allah. Nah, di dalam kitab ini pun juga dibahas oleh Imam Ghazali daripada fitaril ma'asi, di dalam perkara tentang meninggalkan maksiat. Waqismu, dan juga sebahagian lagi yang ketiga, ternyata bukan hanya beradab, beretika terhadap Allah sebagai Sang Pencipta, bukan hanya sekedar kita meninggalkan maksiat-maksiat kita, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu indahnya ini Imam Ghazali pun dituangkan dalam kitab ini tentang apa? Fi bayani mukhalatatil khalqi, di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan mukhalatatil khalqi, dalam pergaulan sesama manusia. Masya Allah, itu makna hablum minallah wa hablum minan nas. Diajar itu maksud Imam Ghazali. Ya, belum sempurna iman kita, walaupun hablum minallah kita bagus, hubungan kita kepada Allah bagus, ya, semua jangankan yang wajib, yang sunnah kita kita kerjain, tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya, puasa sunnahnya, semua kita kerjain itu. Hablum minallah kita bagus, tapi kalau hablum minan nas kita tidak bagus, maka belum sempurna nilai keimanan kita. Ya, jadi sebaik-baiknya amal ibadah setelah beriman kepada Allah adalah kita menjalin hubungan kepada sesama kita. Disitulah ditanamkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini tentang mukhalatatul khalqi. Bagaimana mukhalat itu bercampur, ya, yaitu tentang bagaimana bergaul dengan orang, ya, sampai-sampai dijelaskan di akhir-akhir tentang bagaimana kita pilih teman. Ada nggak? Iya, caranya kita cari pilih teman-teman yang bagaimana. Jangan sampai kita salah pilih teman. Kadang-kadang ada orang yang duduknya bareng sama kita, jalan bareng sama kita, kemana-mana sama kita, tapi ternyata menggunting dalam apa? Iya, menggunting dalam lipatan. Itu kan satu kiasan yang akal tuh nggak masuk. Yang namanya menggunting itu dari dalam apa dari luar? Kalau kita mau menggunting dari luar apa dari dalam? Bagaimana kita mau gunting kalau di dalam? Sekarang guntingnya kita lipat pakai bahan. Berarti kan guntingnya ada di dalam. Bisa gunting nggak? Nggak bisa. Tapi ternyata bahasa itu luar biasa. Ya, menggunting dalam lipatan. Udah dilipat masih bisa gunting aja tuh orang. Padahal berarti dia ada di dalam diri kita. Berarti dia di dalam pergaulan sama kita. Berarti dia jalan bareng sama kita. Paham maksudnya tuh? Itulah makna doa Nabi Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Nabi berdoa tuh. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? Min khalilin, daripada teman-teman makirin yang berkhianat. Gitu. Jadi Nabi minta dihindarkan, dilindungi daripada teman-teman yang berkhianat. Bukan musuh, tapi apa? Teman. Kalau musuh berkhianat, pantas nggak? Iya, emang musuh. Ini teman. Nabi minta. Kenapa? Karena kata Nabi, dia duduk bersamaku, dia kumpul bersamaku. Matanya ternyata memandangku, memperhatikanku, tapi hatinya mengawasi aku. Ketika mereka lihat kebaikan yang ada pada diriku, kata Nabi Muhammad, ternyata kebaikan itu dia simpan rapat-rapat. Dia simpan tuh kebaikan kita rapat-rapat. Tapi ketika dia lihat kekurangan diri kita, dia lihat kejelekan diri kita, cacat dan aib kita, itulah yang diumbar kemana-mana. Kalau kebaikannya disimpan masih. Ya, kejelekan. Sekarang ini manusia yang model begitu ada nggak? Iya.
minta sama Allah. Minta sama Allah kita yang kayak begitu, Masya Allah. Nah, Imam Ghazali udah nuntut kita tuh sampai sejauh itu. Jadi cukup ini. Katanya, fahadal qadar, ya, fahadal qadaru ya fata, yakfika min bidayatil hidayah. Cukup, kata Imam Ghazali. Kalau kamu pengen benahin dirimu, buat kamu yang awal-awal nih, buat kita yang awam ini, gak usah pakai kitab-kitab yang besar-besar, gak usah, ini aja udah cukup. Kitab apa? Bidayatul Hidayah. Cukup jadikan rujukan buat dirimu dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana cara kamu beribadah yang baik sama Allah, bagaimana cara adab kamu beribadah sama Allah, diterangi di dalam kitab itu. Bagaimana caranya kita meninggalkan maksiat, larangan-larangan Allah. Bahkan juga Imam Ghazali pun juga mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita bergaul kepada sesama kita. Bahkan kemarin dibahas dalam kitab, Rasulullah ditanya, bagaimana ya Rasulullah kita mengetahui orang itu Islamnya baik atau tidak? Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya kita bisa melihat orang itu Islamnya baik atau tidak? Apakah dilihat jidatnya hitam? Apakah dilihat karena dia hafal Quran 30 juz? Apakah karena dia orang yang selalu tahajud, yang tiap tahun pergi haji? Itukah orang Islam yang baik? Faqala la, bukan, kata Rasulullah. Kalau kamu pengen lihat orang itu baik keislamannya, cukup, kata Rasulullah, lihatlah oleh kamu apanya? Tetangganya. Bagaimana sikap tetangganya sama dia? Masya Allah, kan gak ada kaitannya itu belum kita. Ya, jadi kalau pengen ngukur kita bagaimana baik dan tidak baiknya keislaman seseorang itu, cukup engkau lihat siapa. Kalau tetangga itu baik sama dia, berarti Islamnya dia. Karena Islam mengajarkan tentang hal yang seperti itu. Insya Allah sampai segitunya tuh Rasulullah SAW mengajarkan itu, ya, Masya Allah. Nah, wahiyah, dan ini kitab Bidayatul Hidayah itu jami'atun, yang mengumpulkan li jumali muamalatil abdi, beberapa jumlah tentang cara muamalah siapa? Al-abdi. Ya, bagaimana cara dia bermuamalahnya si hamba ma'al khaliqi, bersama Tuhannya, Sang Pencipta, Khaliq, wal khalqi, dan juga bersama makhluknya. Jadi ada khalqun, ada khaliq, ada makhluk, ada khaliq. Ada yang menciptakan, ada yang apa? Yang diciptakan. Wahiyah, dan kitab Bidayatul Hidayah ini jami'atun li jumali muamalatil abdi, adalah kitab yang mengumpulkan di dalamnya beberapa jumlah muamalatil abdi, tentang cara bermuamalahnya seorang hamba ma'al khaliqi, kepada Tuhannya, dan juga bagaimana bermuamalah wal khalqi, ya, bersama makhluknya. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika, maka jika engkau melihat Bidayatul Hidayah itu cocok bagi dirimu, ya, wa ra'aita qalbaka ma'ilan, dan melihat hatimu itu penuh atau condong ilaiha, kepada kitab Bidayah itu, raghiban fil amali biha, ya, lagi engkau raghiban fi. Jadi kalau raghiban ketemu fi itu maknanya gemar, menanya cinta, ya, kepadanya itu kitab Bidayah itu. Engkau lihat kitab Bidayah ini udah cocok pada dirimu, ya, pelajaran yang diajarkan di dalam kitab ini engkau sudah melihat ternyata munasibatin li nafsika, itu cocok bagi dirimu. Kemudian juga wa ra'aita qalbaka ma'ilan, hatimu lebih kecenderungannya terhadap kitab itu, maka cukuplah raghiban fil amali biha, engkau amalkan itu dengan beramal dengan kitab Bidayatul Hidayah ini, insya Allah, ya, biar dikit-dikit nggak apa-apa dah amalin, ya. Fa'lam,
maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, annaka abdun nawwarallahu ta'ala bil iman, bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya engkau abdun adalah seorang hamba nawwarallahu ta'ala bil iman, yang telah Allah ta'ala memberi cahaya dengan iman, qalbaka, pada hatimu. Langsung ataupun tidak langsung, diakuin ataupun tidak diakuin, bagi orang yang sudah belajar tentang kitab Bidayatul Hidayah. Paham nih maksudnya? Ya, kita termasuk belajar gak? Belajar gak? Nah, fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, annaka abdun, sesungguhnya engkau ini adalah seorang hamba nawwarallahu ta'ala bil iman, yang Allah telah menerangkan hatimu itu, telah memberi cahaya bil iman, dengan iman, qalbaka, pada hatimu, wasarraha bihi sadrika, dan telah melapangkan dadamu dengan iman, dengan mempelajari daripada Bidayatul Hidayah. Ya, itu berarti Allah telah terangin tuh hati kita dengan mempelajari ini. Kebuka tuh hati kita, Masya Allah. Wa tahaqqaqa, dan terbukti, anna li hadhihi bidayati, bahwasanya bidayah ini nihayatin, mempunyai nihayah, ya, mempunyai akhirat, wa wara'aha asraran, dan di belakangnya ada beberapa rahasia, wa agwaran, dan beberapa kelembutan, wa uluman, dan juga beberapa ilmu, wa mukasafatan, dan juga beberapa pembuka jiwamu, pembuka hatimu, wa qad auda'naha, dan telah aku titipkan itu semua fi kitabi Ihya'i Ulumuddin, di dalam kitab apa? Ihya Ulumuddin. Kata siapa nih? Kata Imam Ghazali. Itu semua Bidayatul Hidayah itu ada. Namanya Bidayatul Nihayah. Kalau ini kita Bidayatul Hidayah. Ternyata ada penyempurnaannya setelah kitab itu. Wa wara'aha, di mana di dalamnya, di belakangnya itu kitab terkandung ada asroron, beberapa rahasia, hikmah, wa aghwaran, dan juga beberapa kelembutan, karena di dalam kitab itu membahas tentang hati, ya, wa uluman, dan juga beberapa ilmu, wa mukasafah, dan juga dibukakannya kelembutan hati kita, wa qad auda'naha fi kitab Ihya Ulumuddin, dan itu tersimpan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fastaghil, maka oleh karena itu, ya, sibukkanlah dirimu, bekerjalah engkau bitahsilihi, dengan menghasilkan kitab Ihya. Ya, kalau mau disambung kitab apa nih? Iya, kitab nyambung kan itu kalau baca kitab Ihya nih kita. Itu udah kelasnya udah, ya, Masya Allah. Tapi boleh nanti kalau mau, jangan Ihya-nya dulu dah. Ada kitab bagus dari kitab ini juga, Imam Ghazali, Ayyuhal Walad. Ya, kitab namanya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Jadi pesan-pesan indah, nasihat-nasihat indah dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, itu berisikan itu ayyuhal walad. Walad di sini anak, tapi anak di sini bukan anak kandungnya Imam Ghazali. Karena yang meminta kitab ini adalah murid-muridnya. Setelah dia mengkaji itu Ihya yang terlalu berat buat dia, akhirnya dia minta, dia datang ke rumah Imam Ghazali. Kalau bahasa kita, guru yang itu ketinggian, guru, bisa gak ada bikinin yang berada ringanan dikit? Ya, risalah yang agak secara catatan buat mengingatkan kepada saya sebagai ini, kami ini. Murid-muridnya minta. Akhirnya direspon itu sama Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, baik,
Ya, nanti aku bikinkan risalah. Dibikinkanlah itu kitab kecil namanya Ayyuhal Wala. Ya, ya. Jadi sebelum Ihya kita baca itu aja dulu deh. Habis itu mentok baca Ihya, kesebul mulu gitu. Ya, fastaghfir bi tahsilihi, maka bekerjalah engkau, yakni beramallah engkau dengan menghasilkan kitab Ihya. Wa in ra'aita nafsaka, dan jika engkau melihat diri engkau itu tasqilu, ya, merasa berat, al-amala bihadhihi, yaitu mengamalkannya kepada ketentuan-ketentuan ini daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Wadha'ih, ya. Wa tunkiru hadzal fanna minal ilmi, dan mengingkari fan ini daripada ilmu tasawuf. Wa taqulu laka nafsuka, dan mengatakan kepadamu, ya, nafsumu itu, anna yanfa'uka hadzal ilmu fi ma'halil ulama, bagaimana akan bermanfaat kepadamu ilmu ini di tempat-tempat berkumpulnya para ulama. Ya, kalau seandainya kamu ingkari itu kitab, bagaimana mungkin tentang hal yang begitu? Wa mata yujibuka hadzal 'alal aqrani wan nudhara'i, dan ya, kapan akan memajukanmu ilmu ini kepada teman-temanmu dan juga orang-orang sebaya dengan kamu, gitu. Gimana kita mau mengamalkannya kalau seandainya kita sendiri tidak mau mengamalkannya? Kita buat tunkiru hadzal ma, kita mengingkari daripada isi kitab ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan, menyampaikan kepada orang? Paham nggak maksudnya? Kalau memang mau menyampaikan kepada orang, tuh ilmu harus diapain dulu? Diamalkan dulu. Yang ngamalin siapa? Diri kita. Baru orang akan lihat itu semua. Ya. Wa kaifa yarfa'uka man sabaka fil majalisil umara wal wuzara, dan bagaimana ilmu ini akan bisa mengangkatkan mansabaka, kedudukanmu, ya, yang tinggi, fi majalisil ulama, fil majalisil umara, di dalam majlis-majlisnya penguasa, ya, wal wuzara, dan juga pertemanan-pertemanan itu mereka, ya. Bagaimana mungkin para pemimpin-pemimpin itu bisa ikut kepada kamu kalau kamu sendiri tidak mempelajari daripada kitab ini, sementara di dalam kitab itu dibahas tentang itu semua. Wa kaifa yusiluka ila sirrah wal azhar wa wilayatil awqaf wal qada, dan bagaimana ilmu ini akan bisa menyampaikan, ya, kamu untuk mendapatkan atau memberi pemberian wal arzak, ya, dan juga rizki dari mereka, wa wilayatil awqaf wal qada, dan pemimpin barang-barang dengan pengadilan wal qada. Fa'lam, ya, anna syaitana qad aghwaka wa ansaka munqalibaka wa maswaka, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna syaitana, bahwasanya syaitan itu qad aghwaka, ya, telah menyesatkan kamu, wa ansaka, dan telah melupakan kamu, munqalibaka, akan tempat kembalimu, wa maswaka, dan juga tempat tinggal di akhirat, ya. Fadluk laka syaitanan mislaka, maka carilah untukmu itu setan seperti kamu, supaya mengajarkan kepadamu, liyu'allimaka ma tazunnu, yaitu mengajarkan kepadamu dengan ilmu yang kamu sangka, annahu yanfa'uka wa yusiluka ila buhiyatika, bahwa ilmu itu akan bermanfaat padamu dan akan menyampaikan kamu kepada kebutuhan-kebutuhan kamu. Cari gurunya lah yang lain, ya, untuk bisa mendapatkan itu. Summa a'lam, kemudian ketahuilah, annahu qattu, ya, bahwasanya sama sekali la yasfu laka al-mulku fi mahadatika, tidak akan bersih bagimu kemuliaan di tempatmu, fadlan, apalagi an qaryatika,
daripada kampungmu, wa baladatika, dan juga negerimu, summa yafutukal mulkul al-muqimu wan na'imu daimu fi jawari rabbil alamin, ya. Summa, kemudian luput kepadamu itu daripada al-mulk, yaitu kemuliaan, kemudian al-muqim yang kekal, wan na'imu, dan juga kenikmatan, ad-daimu yang langgeng, ya, dawam, fi jawari rabbil alamin, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, bagaimana mungkin itu bisa kamu dapatkan semuanya kalau seandainya kamu ingkari daripada kitab yang sudah engkau pelajari ini semuanya. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan, supaya tidak luput kepada kita tentang kemuliaan dan daripada kemuliaan diri yang kekal, nikmat-nikmat yang lengkap buat langgeng buat diri kita, yaitu dengan mengamalkan daripada ilmu yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Makanya pantas namanya itu adalah Bidayatul Hidayah. Buat siapa nih? Buat kita orang-orang yang awam. Nah, ditutuplah kitab ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan keselamatan, yakni kesejahteraan atas semoga tercurahkan atas kamu, warahmatullahi, dan juga rahmat Allah, wabarakatuhu, dan juga keberkahan Allah, walhamdulillahi awalan wa akhiran, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan juga yang akhir, wa zahiran wa batina, secara lahiriah dan juga batiniah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya dan tiada kekuatan, tidak ada daya untuk melakukan kebaikan dan juga tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali adalah dengan pertolongan siapa? Allah. Nggak ada daya kita untuk beribadah kalau Allah tidak tolong kita. Nggak ada kekuatan buat diri kita meninggalkan maksiat kalau Allah tidak tolong kita. Semuanya itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa sallama tasliman, serta memberikan kesejahteraan dengan kesejahteraan yang banyak, ya, ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Malam ini berarti apa? Hatam nih kita. Masih duduk ini. Ya. La ilaha illallah. Iya. Enggak. Kalau nasi uduknya minggu depan juga masih baru. Tabarukan, minta berkahnya. Itu dari Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sudah ini sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan ada juga ya keberkahan ilmu ini, walaupun ini apa tadi itu, Allah bukakan jiwa kita, mukasafah, ya Allah bukakan hati kita. Memang tidak pintar kita dengan ilmu ini, kita tidak kuasai ini semuanya, paling tidak ada cahaya yang menerangi kita, ya insya Allah. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك.
subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa a'tina min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdibuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana wa kulla syai'in qaidana. Allahumma fazna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibaghin wa min syarri kulli syai'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alayna tauba tasilu kulla hawba wasturana al-awrati wa aminir rawati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlau wajudanna la bikisabi minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi idada qasisubi walhamdulillahi bil bari wat tanai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau boleh saran, kalau memang mau dua kita baca ayyuhal walad, ya baca ayyuhal walad, itu bagus. Di sini juga cakep, itu bagus. Saya pernah menghatamkan kitab itu pada dua guru, ya, pada Mu'alim Sabi Hadlami dan saya punya orang tua, ya, saya diluarin di Haji Muhammad SAW. Itu bagus isinya, yaitu apa namanya, tentang nasihat-nasihat buat kita ayyuhal walad. Ada juga yang udah di apa namanya, diterjemahkannya itu. Kalau bisa yang terjemahan aja, maksudnya biar bisa dilihat-lihat di rumah. Kalau ini kan ditaruh doang ya. Iya, kalau itu kan bisa dibaca. Ya, insyaallah. Alhamdulillah.